Juragan semua, dimanapun Anda berada, para viewer, apalagi yang telah mensubscribe, ya, Anda yang baik hati semua, kini kita berjumpa kembali. Dan untuk pertama, saya tentunya mau menyapa dahulu Meta Nur Cahya. Meta Nur Cahya mengupload pertanyaannya pada video "Uang Anda habis, waspadai ular berbisa". Pak, saya Meta, katanya, lahir 19 April tahun 1986. Uang saya kok habis terus. Apa sebabnya? Sekarang tempat saya tinggal hadap timur. Jodoh saya kok susah. Kenapa uang saya habis terus? Berarti Anda nggak pernah mencatat ya pengeluaran uang. Kok bisa nggak tahu kenapa? Apa sebabnya? Oke lah, saya akan meninjau kasus Anda tentunya dari sudut pandang Feng Shui dan Yin Yang 5 unsur. Ya, Anda Meta Nur Cahya, ya, yang lahir tanggal 19 April 1986, tentu saja bersio macan api. Lahir hari Sabtu, Imleknya tanggal 11 bulan 3 tahun 2537. Sayangnya Anda juga tidak menyertai jam kelahiran. Saya mohon kepada juragan-juragan yang mau bertanya, tolong dilengkapi dan nama asli sebaiknya, dan yang sering dipakai juga kelengkapan data sangat diperlukan untuk jawaban yang juga lebih mendetail dan lebih tepat, ya, agar apa yang hendak Anda ketahui juga tidak menyimpang, ya. Nah, kalau kita bicara duit habis, tentu saya berharap Anda Meta Nur Cahya menyimak kembali banyak video yang telah saya upload, ya. Tentunya yang mengupload adalah Feng Shui Enthusiast, ya. Setidaknya saya minta tolong Anda sebaiknya menyimak video-video, diantaranya mengapa uang Anda habis, video pilih uang atau sehat, video mengenai Feng Shui bisnis, khususnya kalau memang Anda berbisnis. Kemudian juga video hoki langit, hoki bumi, video jenuh hambat kekayaan, video duit tanggung bulan sudah habis, video hantu, ya, hantu gentayangan, awas hantu rakus duit, hantu menakut-nakuti, manusia bisa bikin segala macam, ya. Juga video cari jodoh, mendobrak hambatan jodoh, dan video penataan Feng Shui, ya, baik itu mengenai pintu utama, kamar tidur, Feng Shui dapur, tata letak yang dibawakan oleh putra saya Kang Singfat. Nah, berkenaan dengan komposisi karakter Anda yang terbatas karena tidak ada jam kelahiran, Anda memang gampang lapar mata. Apa yang gampang lapar mata adalah Anda seringkali mengeluarkan uang untuk kepentingan yang sekunder. Padahal Anda pun sesungguhnya orang yang sangat objektif dalam berpikir. Nah, keduanya ini berlomba, sehingga seringkali juga Anda mengalami konflik kepentingan di dalam benak Anda sendiri. Nah, oleh sebab itu Anda harus mencamkan bahwa saya tidak boleh lagi mengeluarkan uang untuk keperluan yang sekunder. Namun demikian, tentu kalau pengeluaran itu merupakan semuanya atau sebagian besar adalah pengeluaran primer,
tetapi uang tersebut masih juga banyak kebocoran, tentu saya tidak bisa mengatakan itu kebocoran gitu, karena untuk kepentingan primer. Yang penting, yang perlu untuk ditingkatkan adalah pemasukannya dong ya. Nah, berkaitan dengan pemasukan, dan kalau Meta Nur Cahya masih tinggal sendirian, belum berkeluarga di sini dikatakan, juga tidak bersama orang tua ya, maka Meta Nur Cahya keliru kalau rumahnya menghadap ke timur. Karena rumah menghadap ke timur merupakan posisi berbahaya. Jangankan uang, sakit penyakit pun bisa menempel di badan ya. Jadi saya berharap Meta Nur Cahya pindah menghadap ke utara, kedudukan di selatan, atau setidaknya menghadap ke barat gitu ya. Nah, kemudian seringlah pakai baju warna putih supaya Anda punya ambisi meningkat sehingga mau berpacu dengan waktu untuk menciptakan banyak pundi-pundi uang ya. Nah, untuk itu tentunya Anda harus berusaha di bidang berunsur kayu dominan. Ada lagi bidang lain, tapi saya juga khawatir menjadi keliru karena tidak adanya jam kelahiran. Jadi saya hanya berani menganjurkan untuk menggeluti bidang berunsur kayu dominan. Nah, bagaimana dengan jodoh yang susah? Anda rupanya belum menyimak betul mengenai video cari jodoh, video mendobrak hambatan jodoh. Karena kalau Anda menyimak, ada dua hal yang sebetulnya harus Anda introspeksi. Anda gampang mendikte lawan jenis Anda. Artinya pasangan Anda seringkali Anda dikte. Setelah itu Anda emosi lagi mendiktenya. Dua hal ini tentunya merupakan batu sandungan ya. Para laki lajang cowok mana yang tahan kalau menghadapi seseorang yang mendikte dengan emosi. Nah, untuk itu maka Anda harus belajar untuk tidak mendikte dan tidak emosi. Ada bagusnya kalau Anda seringkali memakai baju warna hitam, abu-abu, dan biru. Ada Meng Hua Liu di video UFO Lingman ke-14, mau hoki kaya besar, janganlah mudah tersinggung. Salam sejahtera Pak Kang. Saya istri Meng Hua Liu, asal Indonesia. Turut berbangga dengan pencapaian Bapak. Semoga Indonesia tercinta selalu aman, damai, dan sejahtera. Luar biasa. Kami pun tentu semua, baik saya pribadi, semua sahabat di Feng Shui Enthusiast, ya, di channel Kang Sifat, juga di channel Sonora FM ya, baik kru maupun staff, berharap yang sama, berharap kita selalu bersatu padu, Indonesia yang satu, dengan harapan kita selalu aman, damai, sejahtera, berkesuksesan optimal. Ya, terima kasih atas doanya. Mary Permata Hadi, video UFO Lingman ke-15, ikhlas tanpa dendam, maksimalkan kekayaan. Selamat pagi Pak Kang, saya ingin konsul katanya. Saya lahir tanggal 23 Desember 1981 sekitar jam 19 di Medan. Kira-kira saya cocoknya bisnis apa Pak Kang? Terima kasih. Nah, ini ada jamnya. Saya lebih bersyukur ya karena ada jamnya. Tapi lagi-lagi saya selalu mengatakan bahwa kalau jamnya itu jam ganjil, tolong dikasih tahu lebih atau kurang. Kalau jamnya genap,
jam 20 katakanlah, atau jam 18, tidak masalah kurang lebih. Tapi kalau di jam 19, jam ganjil, kurang dan lebih 1 menit bisa berbeda sekali, ya. Tolong hal itu dipahami juga. Dengan data yang ada, saya coba menjawab bahwa Mary Permata Hadi yang lahir pada tahun bersio ayam logam. Jadi Anda sionya ayam logam atau juga disebut ayam emas, lahir hari Rabu, ya. Tanggal Imleknya tanggal 28 bulan 11 tahun 2532. Dari data yang Anda cocok di bidang berunsur tanah dominan atau berunsur logam dominan. Namun demikian, saya berharap Anda selama 2 tahun ke depan tidak memakai baju warna putih, hitam, abu-abu, dan biru lagi. Dipensiunkan saja dan pakailah warna yang lain. Dan kalau bisa, saya berharap Anda lebih sering memakai baju warna hijau, ya, dan merah, ya. Nah, dengan demikian maka keberuntungan Anda akan terkuak dan memuncak, gitu ya. Jadi saya minta tolong selain itu Anda jangan begadang, ya, dan jangan sembarangan makan minum karena daya tahan tubuh Anda bermasalah. Karena pada waktu kecil Anda sudah kena gangguan penyakit kuning, ya, pada liver dan jaga empedu Anda. Nah, saya minta tolong untuk kesuksesan Anda, tolong membuang semua dendam kesumat dan membuang juga sensitivitas Anda dalam hal mudah tersinggung. Dengan kata lain, jangan gampang-gampang tersinggung, ya. Belajarlah untuk bersabar dan mencerna perkataan orang lain agar Anda tidak mudah pula salah paham. Oke, ya, Mary Permata Hadi, saya berharap Anda paham oleh karenanya. Ada dia Retno Kusumastuti pada video Sio Naga. Cara ngitung jumlah nilai keberuntungan gimana sih? Saya pernah membahas itu pada video tanya jawab yang ketiga untuk Bunsa ke-1 dan juga untuk Jakarias Danu Jatmiko. Tapi tidak ada masalah, Anda saksikan video berikut ini. Anda semua tentu kepengen tahu seperti apa yang juga ditanyakan oleh Bunsa dan Jakarias. Bagaimana cara menghitung jumlah nilai keberuntungan? Oleh sebab itu, di tangan saya ada buku Tahun Tikus Logam Imlek 2571. Saya buka halaman 39. Di sana ada tabel 1. Ya, tabel 1 nilai keberuntungan berdasarkan analisis sio kelahiran. Anda bisa melihatnya. Ya. Nah, sebagai contoh, saya hendak menghitung ada penanya bernama nickname mungkin Christopher CTO. Saya Santo katanya. Lahir tanggal 18 bulan 8 tahun 2003. Jam 9:10. Sedang belajar di kelas 3 SMK akuntansi. Rencananya mau lanjut ke universitas, tetapi mau ambil jurusan komputer jaringan. Bagus tidak? Yang bagus karirnya apa? Nah, Christopher CTO ya bersio kambing air, lahir pada hari Senin, ya, tanggal Imleknya tanggal
21 bulan 7 tahun 2554. Menyimpang sedikit dari pertanyaan Christopher. Kita lihat di tabel ini, kita cari sio kambing. Sio kambing berada pada halaman 40. Ya, Anda bisa membukanya untuk menyeksamai ya caranya bersama-sama dengan saya. Sio kambing lahir pada tahun 2003. Ternyata ada pada urutan paling atas, ya, sio kambing paling atas. Berdasarkan usia sio, maka Christopher sekarang ini berusia Imlek 18 tahun. Nilainya 3. Jadi Christopher bernilai usia sio 3. 3 merupakan nilai tertinggi. Karena nilai terendahnya -1. Ya. Kemudian kita lihat tabel 2A dan 2B pada halaman 41. Tabel 2A dan 2B pada halaman 41. Pada tabel 2A itu adanya kolom yang berisi bulan ke-1 Ciague, bulan kedua Jigue, dan seterusnya berdasarkan kalender Imlek. Bagi Anda yang tidak tahu kalender Imleknya, tentu melihat ke tabel 2B. Di tabel 2B, Christopher lahir tanggal 18 bulan 8. Kita lihat tanggal 18 bulan 8, yaitu antara 24 Juli sampai 23 Agustus. Nilainya 2 sampai dengan 3. Jadi tadi nilainya 3 ditambah 2, 5, jadi 5 atau 6. Tidak yakin kita, 5 atau 6. Ya, tidak yakin. Tetapi tadi kita sudah menghitung. Kita sudah mengkonversi tanggal kelahiran dari Christopher. Tanggal kelahiran Christopher, Imleknya adalah bulan ke-7. Kita lihat di tabel 2A. Bulan ke-7, ya, bulan ke-7 bulan Citgue. Nilainya 3. Berarti yang benar bukan 5, melainkan 6. Ya, karena kalender hitungan Imlek lebih tepat daripada yang internasional, ya. Nah, kita jangan menjumlahkan nilai 2A dengan nilai 2B. Kita pilih salah satunya saja. Dan kalau bagi yang tahu kalender Imlek, hitungan harus berdasarkan 2A, bukan pada 2B. Kemudian kita lihat pada halaman 42. Pada halaman 42, ya, di sana ada tabel 3, nilai keberuntungan berdasarkan analisis jam kelahiran. Kita lihat berapa jam lahirnya. Oh, jam 9.10 pagi Christopher. Kita lihat 9 sampai 10, nilainya 2. Ya, nilainya 2. Berarti nilainya adalah 8. Ya. Nilai 8 merupakan salah satu nilai yang tertinggi. Ya. Anda bisa melihat pada halaman 45. Di sana ada penjelasan. Nilai 7 dan 8. Ya, saya bacakan. Anda sebaiknya selalu mengedepankan sikap wajar, cermat sekaligus selektif, khususnya dalam memilah dan memilih berbagai peluang bisnis. Karenanya, buka mata dan telinga agar kesempatan emas tidak mudah menguap percuma. Dengan begitu, ekstra banting tulang kelak takkan mengecewakan. Namun perlu dicamkan benar
bahwa keserakahan harus segera dienyahkan. Tegasnya, kemampuan diri patut dijadikan sebagai tolok ukur. Pada hakikatnya, nilai 8 adalah nilai tertinggi kedua. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Christopher, tentu niat Christopher untuk tahun ini lanjut ke universitas tidak akan ada masalah. Kalau Christopher sudah berbisnis, artinya bisnisnya akan berkelancaran, begitu ya. Tidak ada masalah kalau memang Christopher bisa membagi waktu antara belajar dengan berbisnis. Di tahun ini keduanya akan menghasilkan perolehan yang lebih daripada memadai, ya. Bagus-bagus, sangat menggembirakan Christopher. Nah, begitulah cara menghitung, ya. Mudah-mudahan baik Gunsa 01 maupun Jakarias dan Nur Jatmiko memahaminya, dan yang lainnya juga paham adanya. Nah, untuk Nur Kasana, video Ufulingman ke-15, ya, dia mengupload pada video Ufulingman yang ke-15 yang berjudul Ikhlas Tanpa Dendam, Maksimalkan Kekayaan. Selamat malam Pak Kang. Saya lahir tanggal 5 Februari tahun 1979. Kurang lebih jam 13 siang. Ya. Usaha apa yang cocok ya Pak? Please. Oke, saya jawab please. Nah, jam 13 ini kan jam ganjil lagi. Ya, saya berharap lain kali jam 13 lebih atau jam 13 kurang, walaupun menitnya tidak ada ketahui. Dengan data yang ada, saya akan membahas pertanyaan Anda, Nur Hasanah. Anda itu bersio kambing tanah, ya. Ya, ada juga yang bilang memang sio kambing bumi. Lahirnya pada hari Senin, ya. Tanggal Imleknya maksud saya tanggal 9 bulan 1 tahun 2530, ya. Anda memiliki kemampuan bisnis yang sangat besar. Jadi ada baiknya kalau Anda belajar berbisnis, ya. Anda nggak perlu takut kok. Anda punya kemampuan untuk memimpin yang baik, ya. Anda bisa punya kemampuan bermandiri, ya, kedisiplinan dan juga rajin. Nggak ada yang kurang. Yang kurang apa sih? Ada kurang goalnya gitu. Anda tuh kurang berani. Gua mesti begini gitu kasar katanya, ya. Jadi mulai hari ini Nur Hasanah nggak perlu takut bermimpi, ya. Mimpilah Anda menjadi seorang pebisnis yang sangat besar. Mimpilah Anda punya jet pribadi misalnya, ya, punya yacht, punya kapal pesiar, ya. Jadi Anda nggak perlu takut, karena dengan mimpi tersebut Anda akan menciptakan goal, ya. Dan dengan goal tadi, prinsip Anda, kerajinan Anda, kedisiplinan Anda akan membimbing Anda ke sana, ya. Tetapi oleh karena kesuksesan bisnis kalah penting dibandingkan dengan kesehatan, ya toh, saya minta tolong Nur Hasanah, tolong makan sayur ya, jangan daging melulu. Ya. Nah, kemudian juga Nur Hasanah, tolong kurangi konsumsi manis-manis. Udah cukup deh, jangan bahkan konsumsi gula lagi, ya. Dan saya minta tolong minum yang banyak. Nah, usaha yang cocok, yang betul-betul saya sarankan, yang berunsur air dominan atau campuran air dengan kayu. Tahu nggak sih bidang apa aja? Lihatlah pada buku Tahun Tikus Logam Imlek 2571. Nur Hasanah bisa lihat di toko buku, ya, ya, pada halaman 313, ya, atau bisa juga Anda dapatkan melalui online
ada di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, ya banyak kok. Gramedia ada, Paperclip ada. Kalau tinggal di Jakarta misalnya, Anda tinggal ke Glodok, ya di Chandra Building ada toko Herman, silakan deh, ya. Nah, saya sudah menjawab pertanyaan Anda, Nur Hasana. Saya mau menyambangi yang lainnya ya. Ada Sisina, ada Sunti Lestari, Anjar Fernando, dan Irin Januari. Ya, keempatnya mengupload pertanyaan pada video Siotikus. Ya, Sisina, mohon tanya. 8 Juni 1972 itu Siotikus apa ya? Makasih banyak. Siotikus air, Sisina. Ya, Anda lahir pada hari Kamis. Tanggalan Imleknya tanggal 27 bulan 4 tahun 2523. Ada Sunti Lestari, lahir tanggal 27 Februari tahun 1996. Siotikus ya? Betul, Siotikus api ya. Sunti lahir pada hari Selasa. Tanggalan Imlek tanggal 9 bulan 1 tahun 2547. Ada Anjar Fernando, saya tanggal 2 bulan 6 tahun 1996. Bagaimana? Nah, Anda Siotikus api, lahir hari Minggu, Imlek 17 bulan 4 2547. Nah, bagaimananya ini saya juga nggak bisa jawab. Ya, Anda harus menyertai jam lahir. Tapi paling enggak Anda bisa menyimak berapa jumlah keberuntungan Anda pada buku peruntungan ya, buku tikus logam Imlek 2571 atau pada kalendernya ya. Anjar bisa menghitung dari tabel usia Sio, dan sekarang kan Anjar tahu tanggal kelahiran Imleknya. Jangan memakai tabel 2B, pakailah tabel 2A karena Anjar tahu lahir pada bulan Imlek yang keempat gitu ya. Irin Januari lahir 14 Mei 1984. Tikus apa ya? Irin sionya tikus kayu. Lahirnya hari Senin. Tanggalan Imleknya tanggal 14 bulan 4 tahun 2535. Demikian juga kan semua. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua, karena kesuksesan Anda adalah harapan saya. Sukses selalu.